أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan pembahasan tentang wa mimma razaqnahum yunfikun sebagai salah satu tanda orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu membelanjakan rezeki, sebagian rezeki yang diberikan Allah Ta'ala kepada mereka. Perlu diketahui bahwa ketika Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW akibat makar buruk yang dirancang oleh Abu Jahal dan 8 orang pemimpin kafir Quraisynya, karena walaupun demikian luar biasa kezaliman yang ditimpakan para pemimpin kafir Quraisy terhadap Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, terhadap para sahabat di Makkah, tetapi mereka tidak juga mau melepaskan keimanannya kepada Allah Ta'ala dan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Lalu disusunlah rencana, itu melakukan tindakan terakhir untuk menghabisi gerakan Islam. Caranya apa? Mereka pikir caranya adalah untuk membunuh ular itu jangan dipukul ekornya, tetapi harus kepalanya. Nah, atas dasar itulah maka disusunlah suatu rencana makar buruk yang Allah Ta'ala berfirman tentang makar buruk itu adalah bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir, ini para pemuka musyrik Mekah, pimpinan Abu Jahal, dan ingatlah ketika orang-orang kafir merencanakan makar, itu makar buruk terhadap engkau wahai Rasulullah SAW. Yaitu ada 3 hal, yaitu mereka akan menawan engkau, atau membunuh engkau, atau mengusir engkau dari Mekah. Wayamkuruna wayamkurullah. Dan mereka merancangkan suatu makar buruk. Wayamkurullah. Dan Allah pun melancarkan makar tandingannya. Wallahu khairul makirin. Jadi inilah tindakan yang direncanakan Abu Jahal dan kawan-kawan. 3, salah satu saja di antaranya berhasil, yaitu berhasil menawan Rasulullah dan menangkapnya. Itu juga merupakan bukti bahwa Nabi Muhammad adalah nabi palsu, rasul palsu. Hal itu cukup untuk sebagai media tabligh bahwa Muhammad adalah nabi palsu. Kedua, atau membunuhnya. Sebab jika beliau dapat dibunuh, maka otomatis pengikutnya pun akan cerai-berai. Yang ketiga, atau mengusirnya secara hina dari Mekah. Inilah 3 poin. Sebab jika salah satu dari 3 rencana ini berhasil, maka cukup sebagai dalil bagi para pemuka kafir Quraisy untuk mengumumkan kepada masyarakat luas bangsa Arab bahwa Muhammad ternyata nabi palsu. Sebab buktinya dia diusir dari Mekah. Padahal merupakan suatu ketentuan yang telah lazim di masyarakat orang Mekah. Jika seseorang akan keluar dari Mekah, harus seizin sepengetahuan para pemuka Mekah. Begitu juga jika kembali lagi ke Mekah, juga harus ada izin. Itulah sebabnya ketika Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW merasa bahwa berdakwah di Mekah sudah demikian sempitnya, sudah demikian susahnya, lalu beliau pergi keluar itu ke Taif untuk bertabligh kepada penduduk Taif. Tapi apa yang terjadi? Di Taif pun beliau malah mendapat perlakuan yang tidak kurang zalimnya. Dilempari batu oleh orang-orang kafir di sana, oleh para berandalan
yang kebetulan di Taif pun para pemilik kebun-kebunnya adalah orang-orang golongan ahli kitab. Sampai akhirnya beliau terpaksa hampir berlumuran darah beristirahat di sebuah kebun milik orang Kristen. Dan pada kesempatan itu malaikat menawarkan kepada Rasulullah SAW, "Hai Muhammad, di sini ada 2 buah gunung. Jika engkau mengizinkan, aku akan timpakan gunung ini kepada penduduk Taif." Tapi apa jawab Rasulullah? "Jangan, aku tidak menghendaki yang demikian." Itu karena aku mengharapkan dari keturunan mereka nanti ada yang beriman kepada Allah Ta'ala dan kepada agama Islam kepadaku. Begitulah Rasulullah SAW. Ketika beliau kembali lagi ya ke Mekah, beliau tidak bisa langsung masuk, minta izin dulu. Barulah ketika di antara salah seorang pemuka Mekah memberikan jaminan perlindungan, ya beliau akhirnya boleh lagi masuk. Jadi inilah mengapa makar buruk itu ada 3. 1, jika berhasil menangkap Nabi besar Muhammad SAW, lalu menawannya, jika berhasil membunuhnya, atau mengusirnya secara hina. Tapi apa tindakan makar Allah Ta'ala digambarkan dalam surah Bani Israel, surah Al-Isra dikatakan, Subhanalladzi asra, bahwa maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi itulah jawabannya bahwa betul Muhammad itu ketika keluar dari Mekah, ketika menghadapi makar buruk itu secara sembunyi-sembunyi, diiringi Abu Bakar, ditemani Abu Bakar, bahkan demi keselamatannya harus terpaksa berhari-hari bersembunyi di gua Saur, di salah satu gua, ya, di salah satu gua. Seperti itu. Tapi kata Allah Ta'ala, sebenarnya Allah lah yang memperjalankannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam hal ini untuk dalam hijrah yang pertama ini yang dimaksud Masjidil Aqsa ini adalah Madinah. Karena di Madinah ini kemudian dibangunlah suatu masjid Nabi yang pertama, masjid Islam yang pertama itu Masjid Nabawi. Nah seperti itu, inilah makar buruk yang oleh karena itu ketika Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kemudian diiringi oleh para sahabat yang lain ikut ke sana. Sehingga ada sahabat yang kaya raya yang juga sedang bersiap-siap membawa hartanya untuk hijrah ke Madinah. Diketahui oleh pemuka Mekah, kamu ini punya kekayaan karena berada di Mekah. Oleh karena itu, jika kamu mau hijrah, hijrah saja, jangan bawa kekayaan aja. Karena kecintaan kepada Allah dan Rasul itu pengorbanan. Demi kecintaan kepada Allah dan kepada Rasul, sahabat yang kaya raya tadi meninggalkan semua kekayaannya di Mekah dan pergilah ke Madinah. Itulah sebabnya para sahabat yang hijrah ke Madinah itu menjadi keadaannya miskin karena seluruh kekayaannya ditinggalkan di Mekah. Kecintaannya kepada keluarganya, kepada anak istrinya, demi kecintaan kepada Allah Ta'ala, hijrah ke Mekah. Nah, sedangkan hijrah ke Madinah. Sedangkan di Madinah sendiri pada waktu itu ada 2 golongan yang secara ekonomi sangat kaya raya. Satu adalah golongan 2 kabilah Yahudi. Tiga kabilah Yahudi. Dan 2 kabilah musyrik. Di Madinah sendiri ada golongan munafik pimpinan Abdullah bin Ubay bin Ka'ab. Dan mereka itulah yang kaya raya. Nah, atas dasar inilah maka ketika Nabi besar Muhammad hijrah ke Madinah, lalu disambut oleh saudara Ansor mereka, begitu luar biasa kecintaan Ansor ke kaum Muhajirin itu, sampai mereka pun rela berbagi apapun yang mereka miliki. Berbagi seperti itu. Tapi para sahabat dari Mekah tidak menginginkan itu, bahwa tunjukkanlah di mana ada pasar, kami akan berniaga. Dan itulah yang luar biasanya para sahabat begitu menderitanya ketika berhijrah ke Madinah. Atas dasar inilah ketika agama Islam tentang wa mimma razaqnahum yunfikun ini disampaikan juga kepada golongan ahli kitab atau juga kepada orang-orang munafik Madinah, maka golongan ahli kitab itu mengatakan bahwa
Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqnakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu man la yasha'ullahu at'amahu in antum illa fi dhalalim mubin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, belanjakanlah dari apa yang telah direzekikan Allah kepada kamu, berkata orang-orang kafir itu kepada mereka yang beriman, haruskah kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki demikian, niscaya Dia sendiri, Allah Ta'ala sendiri yang akan berinya makan? Tidaklah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Kemudian juga dikatakan dalam surah yang lain bahwa ketika Allah mengajak mereka untuk wa mimma razaqnahum yunfikun, maka ahli kitab mengatakan laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha fakirun, bahwa sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Jadi ketika perintah Islam, ajaran Islam mengatakan untuk mengorbankan harta, apakah katanya Allah Ta'ala miskin sedang kami kaya sehingga kamu minta-minta supaya kami berkorban? Apakah di sini selanjutnya? Dan kami, Allah akan mencatat apa yang dikatakan mereka dan usaha mereka hendak membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan kami mengatakan rasailah azab yang membakar ini. Zalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidzallamin lil abid. Azab itu disebabkan oleh apa yang dikerjakan tangan kalian sendiri, dan Allah sekali-kali tidak aniaya terhadap hamba-hambanya. Jadi inilah bahwa bagaimana karena Islam itu adalah agama untuk seluruh umat manusia. Kedatangan Islam itu sudah dimuatkan juga di kalangan ahli kitab. Oleh karena itu ketika kepada ahli kitab pun didakwakan ajaran Islam, diajak untuk mengorbankan harta, maka mereka mengatakan, apakah kami kaya dan Allah miskin? Kata. Kami punya kekayaan hasil kerja keras kami. Kenapa kami harus memberi makan orang-orang miskin? Jika Allah menghendaki, ya Allah sendiri yang memberi makan, karena ketidakmengertian. Bahkan mereka mengatakan, apakah Allah itu tangannya terbelenggu? Tidak, kata Allah Ta'ala. Justru tangan Allah Ta'ala itu sangat terbuka lebar. Insya Allah masalah ini akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.